Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus dan juga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi kepada kita semua dan kita mau memulai pekerjaan kita pada hari ini menjelang akhir tahun ini. Akhir tahun 2023 ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menuntun, membimbing dan menghantar kami dari awal tahun ini sampai kepada akhir tahun ini. Secara khusus tanggal 29 Desember 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini adalah karena anugerah-Mu kepada kami. Kami bermohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kami. Pada penghujung tahun ini juga. Untuk tetap siap sedia Tuhan pimpin memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan, tolonglah kami menerima firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami untuk menerima firman-Mu, hidup dari firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 7. Demikian teksnya. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menuntun, membimbing, dan menghantar kita. Dari awal tahun ini 1 Januari 2023 sampai pada hari ini 29 Desember 2023. Dan sampai mengakhiri 2 hari lagi tahun ini. Dan kita juga akan dituntun, dibimbing oleh Tuhan dan menyeberangkan kita ke tahun yang baru, tahun 2024 yang akan datang. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah mengalami dalam hidup kita ini, sepanjang tahun ini, yaitu kita sudah mengalami dalam hidup ini merobek dan menjahit kehidupan. Kita sudah mengalami dalam kehidupan kita ini, kita sudah berdiam diri dan juga berbicara. Mungkin banyak hal lagi. Kita sudah tidur dan sudah ada waktu untuk bangkit, bangun. Ada waktu kita pernah kita pakai di dalam pengalaman hidup kita berkelahi dan ada waktu berdamai. Kedua hal yang bertentangan ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang disebutkan dalam teks kita ini. Ada waktu merobek, ada waktu menjahit. Ada waktu berbicara, dan ada waktu berdiam diri. Artinya ada kesempatan tertentu dan akan ada juga kesempatan itu berakhir. Ada kesempatan yang diberikan kepada kita dan akan ada waktunya juga berakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya ialah, adakah kita melakukan itu dengan tepat, dengan baik, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan atau tidak? Kalau diberikan waktu kita kepada kita untuk berdiam diri, adakah kita lakukan itu dengan tepat dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau diberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara, adakah itu kita pakai dengan tepat dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Sehingga itu mendatangkan berkat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan kita, dan bagi siapa saja pun. Keadaan ini mengatakan kepada kita
ada waktu tertentu. Artinya ada juga limit yang diberikan kepada kita. Ada yang diberikan limit kepada kita walaupun waktu itu diberikan kepada kita. Ada kesempatan yang diberikan kepada kita dan ada juga pembatasannya. Hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 29 Desember 2023. Kita sangat menyadari bahwa tinggal 2 hari lagi tahun ini kepada kita. Artinya ada border, ada batas yang akan kita lewati. Batas tahun 2023 ke tahun 2024. Karena itu, hati-hati saudaraku yang kekasih. Jangan sempat Anda berkata bahwa Anda menyeberang. Seolah-olah Anda sendiri yang menyeberang itu dan atas kekuatan Anda sendiri. Ingatlah, kalau Tuhan tidak menyeberangkan Anda ke tahun yang berikutnya, melewati border itu, melewati batas itu, tidak akan ada keselamatan itu. Karena itu, mari kita biarkan Tuhan menyeberangkan kita. Dalam hidup kita ini, ke tahun yang berikut ini, tahun 2024. Karena waktu ini, tahun ini akan habis. Tahun ini dibatasi oleh Tuhan. Dan tahun berikutnya akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekali lagi, biarkan Tuhan menyeberangkan Anda. Karena itulah tanda berkat-Nya kepadamu. Tuhan memberikan kesempatan, telah memberikan kesempatan kepada kita. Sepanjang tahun ini. Untuk bertobat. Mengubah hidup kita. Adakah kita lakukan itu dengan tepat dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Jangan lupa ada batas waktu. Jangan lupa juga kita sudah diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk mewujud nyatakan dan menampakkan kehidupan yang baik dalam hidup kita ini. Agar diri kita, orang-orang di sekitar kita menikmati perbuatan yang baik itu di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, ada kesempatan itu dan ada juga batasnya. Karena itu, sudahkah kita lakukan itu dalam hidup kita? Sehingga nanti kalau kita diseberangkan oleh Tuhan ke tahun yang baru, kita tetap menyadari bahwa Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita. Dan contoh yang ketiga, Tuhan juga sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur kepada-Nya. Karena mengucap syukur itu adalah satu sikap yang ideal. Kalau dalam bahasa Inggris disebut, the gratitude is the best attitude. Mengungkapkan syukur adalah sikap yang paling baik dalam hidup kita. Karena itu kita harus tanya diri kita. Sudahkah kita lakukan itu? Karena Tuhan juga memberikan limit, batasan waktu kepada kita. Saudara-saudaraku, ada batasnya. Ada saatnya, ada masanya. Dan ada juga batasnya. Karena itu hidup kita ini, yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, keselamatan kita ini yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang sudah kita rayakan melalui pesta Natal kita, minggu yang lewat itu, kita diingatkan kembali, biarlah kita memakai semua waktu kita. Tiba saat bertobat, bertobatlah. Tiba saat melakukan yang baik, lakukanlah yang baik. Tiba saatnya mengucapkan syukur, lakukanlah ucapan syukur itu.
Karena ucapan syukur kepada Tuhan itulah sikap hidup yang paling baik. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita berikan tangan kita untuk diseberangkan agar Tuhan menyeberangkan kita kepada tahun 2024 yang akan datang di dalam anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menyatakan kepada kami bahwa waktu yang Kau berikan kepada kami ada batasnya. Karena itu Engkau minta kami agar kami melakukan kehidupan kami, mengalami kehidupan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Biarlah Tuhan menyeberangkan kami dari tahun ini memasuki tahun yang akan datang. Itu hanya boleh kalau Tuhan mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah keluarga kami. Tolonglah orang-orang yang kami kasihi. Tolonglah seluruh dunia ini untuk sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
GKPS TV.